Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah bersama Bu Kik di kelas sejarah. Hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Apa aja yang termasuk sumber sejarah bisa kita ketahui setelah melihat slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang sumber sejarah. Ya, jadi sumber sejarah itu adalah seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Dan informasi yang diperoleh dari data atau sumber sejarah biasanya adalah keterangan di sekitar kejadian atau di sekitar tempat yang terjadi dan siapa pelakunya, di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan biasanya informasi ini juga ditambah dengan saksi-saksi yang melihat kejadian dalam peristiwa tersebut. Nah, pelaku sejarah. Pelaku sejarah ini erat kaitannya dengan sumber sejarah ya. Tadi kan dikatakan bahwa informasi yang didapat dari sumber sejarah itu bisa berdasarkan dari pelaku sejarahnya atau saksi sejarahnya. Nah, apa sih pelaku sejarah? Pelaku sejarah itu adalah orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Sebagai contoh, misalnya nih, pelaku sejarah dalam perjuangan kemerdekaan, kemudian pelaku sejarah dalam proklamasi kemerdekaan, pelaku sejarah dalam peristiwa gerakan 30 September, ataupun peristiwa reformasi pada tahun 1998. Coba kalau kita lihat gambarnya, ini adalah gambar Soekarno dan Soeharto. Mereka merupakan salah satu dari pelaku sejarah. Kalau Soekarno itu adalah pelaku sejarah dalam perjuangan kemerdekaan, pelaku sejarah dalam proklamasi kemerdekaan, ya. Dan juga kalau Soeharto, dia merupakan pelaku sejarah dalam peristiwa 30 Septembernya. Itu bukan pelaku, itu bisa jadi dalangnya atau bukan dari dalangnya ya. Itu. Jadi kalau Soekarno ini posisinya dia pelaku dan saksi deh. Kalau dia saksi sejarah itu dalam peristiwa 30 September itu. Dia bisa dijadikan sebagai sumber sejaman ya, Soekarno dan Soeharto pada saat peristiwa 30 September karena pada saat itu mereka memang ada itu dan bergesekan langsung dengan peristiwanya. Kalau tahun 1000 reformasi 1998 itu udah jauh banget. Soekarno dan Soeharto sudah, kalau Soeharto masih 98. Tapi kalau untuk Soekarnonya dia tidak ya. Itu. Jadi kalau Soeharto itu bisa dijadikan saksi, bisa dijadikan pelaku sejarah di reformasi tahun 98. Nah, ini adalah saksi sejarah. Jadi, saksi sejarah itu adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa, tetapi tidak terlibat secara langsung. Itu yang tadi saya bilang. Kalau Soekarno itu masuk kategori sebagai saksi sejarah dalam peristiwa 30 September. Karena dia mengetahui, tapi dia tidak terlibat langsung. Maka dia posisinya hanya sebagai saksi. Kalau Soeharto, tadi dia pelaku ya. Itu karena dia terlibat langsung dalam penumpasan gerakan 30 September. Ingat, saya ulangi lagi ya. Kalau saksi sejarah itu adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah tetapi tidak terlibat secara langsung. Kalau di sini dituliskan, misalnya petani yang menyaksikan pertempuran pada masa perang kemerdekaan atau masyarakat di sekitar tempat tinggal Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur yang menyaksikan pembacaan proklamasi atau orang-orang yang menyaksikan sekitar peristiwa gerakan 30 September ataupun reformasi tahun 1998. Itu disebut sebagai saksi sejarah. Ingat ya, melihat tapi tidak terlibat. Itu namanya saksi. Nah, sumber sejarah itu
banyak macamnya. Ini dikelompokkan dulu ya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah itu dibagi jadi 3, sumber tertulis, lisan, dan benda. Saya ulangi ya, sumber tertulis, lisan, dan benda. Sumber tertulis, mana saja sih yang disebut sumber tertulis? Nah, sumber tertulis itu adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu, kertas, dan yang lainnya ya. Nah, di sini ada contohnya ya, sumber tertulis itu masuk ke dalam sumber tertulis itu adalah prasasti, kemudian buku, arsip, naskah, dan koran. Jadi kalau naskah itu dia tulisan tangan ya. Jadi gini kan bahwa naskah adalah dokumen tertulis yang ditulis dengan tangan. Kalau arsip dia bisa bentuknya bisa tulis tangan, bisa surat diketik ya, dan juga bisa pidato atau ceramah itu yang direkam, itu bisa dijadikan sebagai arsip itu. Nah, itu sebagai sumber tertulis ya. Nah, yang kedua itu adalah sumber lisan. Tahu ya, lisan itu artinya dia uh, harus menggunakan memang lisan, memang tidak tertulis ya. Jadi sumber lisan itu adalah sumber yang tidak tertulis dan biasanya disampaikan secara lisan. Dan kita bisa ambil sumber lisan itu dari mana? Dari pelaku sejarah atau saksi sejarah ya. Itu kita bisa ambil. Nah, makanya nanti kita ketahui kan banyak wawancara-wawancara dilakukan dalam rangka untuk merekonstruksi sejarah. Itu artinya mereka menggali sumber lisan, yaitu mencari orang-orang yang memang hidup sejaman pada saat peristiwa itu atau orang-orang yang memang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Nah, ini kekurangan dari sumber lisan ya. Jadi kekurangan dari sumber lisan ya tidak 100% bisa menguatkan karena keterbatasan daya ingat ya. Biasanya pelaku sejarah yang umurnya sudah berumur itu susah sekali dalam mengingat. Tapi kita bisa jadikan referensi ya walaupun dia tidak 100% karena nanti kita ditambah dengan sumber-sumber pendukung lainnya. Dan biasanya kalau sumber lisan ini dia punya subjektivitas tinggi karena memang dia diambil dari sudut pandang seseorang. Ya, makanya kalau kita mau pakai sumber lisan itu tidak hanya satu, itu minimal 5. Bayangin minimal 5 ya untuk sumber lisan. Dan dari situ kita nanti bisa mengetahui dari 5 ini apakah sama atau ada berbeda dan kita akan mendapati cara penyampaian mereka pasti berbeda. Nah, itu yang dinamakan subjektivitas. Ya. Selanjutnya adalah sumber benda. Tahu ya, kalau sumber benda berarti dia bentuknya benda ya atau juga disebut sebagai sumber korpolar. Yaitu sumber yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya adalah alat-alat benda budaya seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik, candi, patung. Ya, kita bisa lihat sumber benda di sekeliling kita misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, terus kemudian kapak beribas, ya. Kemudian Museum Purbakala itu merupakan sumber benda yang membantu kita untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lalu. Nah, selanjutnya ini sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu dibagi jadi 2. Sumber sekunder dan sumber primer. Saya ulangi ya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Harusnya saya sebutnya sumber primer dulu. Ya, sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama adalah sumber primer. Apa sih sumber primer itu? Sumber primer itu adalah sumber utama atau sumber asli. Contoh sumber primer yang adalah sumber tertulis ya arsip atau bisa dikatakan sebagai sumber primer. Jadi sumber primer itu sumber utama
yang biasanya didapat dari pelaku sejarah. Itu kuat banget. Kalau misalnya kita bisa dapat sumber primer dari pelaku sejarah itu bagus banget ya. Selanjutnya, sumber primer itu adalah orang yang memang hidup sejaman pada saat peristiwa tersebut, atau kita bisa disebut sebagai saksi sejarah yang tadi kita sudah bahas ya. Terus apalagi kita bisa masukkan sumber primer itu adalah misalnya koran atau arsip atau data-data tertulis yang sejaman pada saat peristiwa itu berlangsung ya. Jadi itu dikatakan sebagai sumber primer. Tapi emang kalau memang yang paling bagus emang adalah bukti dari peristiwa itu tuh. Itu sebagai sumber primer. Contoh misalnya, saya contohnya yang dekat-dekat aja ya. Itu misalnya pembunuhan yang terjadi di Monas. Nah, sumber primernya itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh ya. Kemudian pelakunya ya, kemudian korbannya kalau nggak meninggal ya. Itu. Nah, itu bisa masuknya dalam status sumber primer. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang alat, pelaku, sama korban itu kan yang terlibat dalam peristiwanya. Ya, peristiwa pembunuhannya. Ya, itu kan nama peristiwanya itu adalah peristiwa pembunuhan. Sumber primernya tadi pelakunya, alat yang digunakan sama korbannya. Ya, kalau korbannya hidup itu. Kalau enggak biasanya hasil visum dari mayat korban itu bisa dijadikan sebagai sumber. Dan kalau ada saksi pada saat kejadian itu bisa dijadikan sumber primer. Yang kedua itu adalah sumber sekunder. Sumber sekunder disebut dengan sumber tambahan atau sumber kedua. Contoh sumber sekunder itu bisa tertulis, bisa lisan, ya, itu. Jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya saksi nih, ini ada saksi. Saksi itu kan saksi yang melihat kejadian langsung itu sebagai sumber primer. Nah, saksi yang melihat kejadian langsung kemudian dia pulang ke rumah dan kemudian cerita sama temennya, maka temennya itu bisa menjadi sumber sekunder, yaitu sumber kedua. Karena dia tidak melihat langsung ya, tapi dia hanya mendengarkan cerita. Itu. Nah, masuk ke dalam sumber tertulis ya. Ya, biasanya kalau sumber tertulis ini dia berasal dari misalnya wartawan, kemudian wawancara dari sumber sekunder, maaf, dari sumber primer ya. Wah, itu wartawan mewawancarai pelaku atau dia mewawancarai keluarga korban. Nah, itu hasil wawancaranya itu kan bisa tertulis atau tidak tertulis atau berbentuk rekaman atau video ya. Nah, itu statusnya adalah sumber sekunder. Jadi sumber sekunder itu sumber yang bukan merupakan kesaksian langsung. Ya, jadi bukan merupakan kesaksian langsung. Jadi dia sumber kedua. Yang tadi saya bilang, dia statusnya di sumber kedua. Jadi kalau dalam penelitian sejarah, sumber primer ini menempati posisi yang paling tinggi ya. Nah, ini juga ada menurut Ranier, ya walaupun tidak banyak buku yang menulis tentang yang menurut Ranier ini ya, ini sebagai tambahan. Menurut Ranier ini siapa? Ini tokoh sejarawan dari luar ya. Itu bahwa sumber sejarah itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber material dan sumber imaterial. Dan sumber material itu apa? Itu yang masuk dalam sumber material menurut Ranier itu adalah sumber tertulis dan tidak tertulis. Kalau sumber tertulis tadi sudah ya yang saya jelaskan di awal, yang tidak tertulis juga tadi masuknya yang tidak tertulis itu kayak sumber kebendaan tadi ya. Itu masuk ke dalam sumber bisa dikatakan sebagai sumber material kalau menurut Ranier. Ya, yang kedua adalah menurut dia adalah ada sumber yang namanya imaterial. Imaterial itu adalah sumber yang tidak berwujud. Contohnya adalah lembaga, tradisi lisan, kepercayaan, dan adat istiadat. Ya, jadi itu kayak misalnya tradisi lisan, kayak legenda, hikayat, gitu ya. Kemudian dongeng itu bisa masuk ke dalam tradisi lisan. Cuman kalau kita urut peringkatnya,
dia mungkin bisa dalam urutan peringkat 30. Ya, kalau kita ngasih peringkat 100 mungkin di urutan 30 lah itu. Jadi kayak tradisi lisan itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, tapi dia tidak memegang terlalu penting ya, dia hanya sekedar tambahan saja gitu. Jadi dia hanya untuk menambal lubang-lubang sedikit lah gitu. Jadi kalau kita ibaratkan peristiwa sejarah itu kayak puzzle ya, gitu. Nah, kepingan yang kecil-kecilnya itu kita bisa dapat dari tradisi lisan yang ada di sekitar masyarakat ya. Jadi kayak legenda, hikayat, dongeng itu masuk ke dalam tamsil, pernah denger ya? Itu masuk ke dalam tradisi lisan. Tahu ya? Kalau tradisi lisan itu coba apa? Kayak cerita apa? Bener, Maling Kundang kayak gitu. Tangkupan Perahu, Roro Jonggrang itu masuk dalam tradisi lisan. Nah, ini buat tambahan, ini ada tabel kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Ya, ini ada sumber sejarahnya, ada visual, audiovisual, kemudian lisan, ya. Ini kalau visual dan audiovisual ini udah zaman modern ya. Itu kita apa dapatnya, dan ini masuk ke dalam sumber tidak tertulis ya, visual dan audiovisual. Itu dia bisa masuk ke dalam arsip juga, dikategorikan sebagai arsip. Itu karena sekarang kalau kalian main ke perpustakaan nasional itu di lantai paling atas, lantai 9, 7, 9 itu dia arsip ya. Itu bisa sumber sejarahnya bisa bentuknya microchip. Jadi microchip tuh kayak apa ya? Jadi sumber sejarah yang udah sangat lama-lama yang dikhawatirkan akan rusak ketika kita membukanya. Contoh misalnya kayak arsip lama zaman kerajaan itu yang kertasnya udah tua banget, itu biasanya difoto-foto. Jadi kalau kita mau bukanya kita pakai microchip itu aja, tinggal lihat dari hasil fotonya. Karena kan kita tidak bisa megang kertasnya. Karena itu ringkih banget kertasnya, kalau misalnya kita balik itu bisa rontok ya. Karena itu sumbernya lama lama banget itu. Kalau kalian mau tahu, nah kalau kalian main ke Jogja deh, itu ada satu perpustakaan punya keraton, itu ada buku dari zaman kerajaan Mataram kuno. Bayangin zaman kerajaan Mataram kuno sampai sekarang masih ada. Itu bukanya juga harus hati-hati gitu. Saya pernah ke perpustakaan keraton itu juga buka kertasnya itu juga nggak boleh nyentuh. Jadi pakai kayak gagang gitu ya, gagang lidih. Ada di setiap lembarnya tuh, di helai-helai lembarnya itu ada semacam kayak gagang lidih. Jadi kita bukanya tinggal megang gagang lidih, itu kita balikan, terus dibaca kita balikan. Itu aja waktu saya buka itu udah hampir rontok ya. Itu bahaya banget kalau tidak langsung di microchip kan. Itu. Nah, itu buat tambahan aja sih, sekedar tambahan. Nah, ini kayak sumber tulisan, kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca ya. Dan ini sumber kebendaan ya. Ini yang tadi yang masuk dalam benda itu kayak artefak, fosil, itu juga masuk dalam kebendaan ya, di samping candi kayak tadi itu, atau bangunan itu masuk ke dalam kebendaan, sumber benda. Oke, ini adalah tugasnya. Kalau kita sudah sampai slide tugas, berarti ini adalah slide yang terakhir. Jadi tugasnya baca petunjuknya ya. Jadi di sini ada tabel, ada pernyataan, terus ada kolom yang kosong yaitu jenis sumber sejarah. Jadi dari pernyataan ini kalian tulis di sebelahnya. Jadi pernyataan ini masuknya dalam jenis sumber sejarah apa? Gitu, apakah dia masuk ke dalam sumber sejarah lisan, apakah dia masuk ke dalam sumber sejarah kebendaan, atau sumber primer atau sumber sekunder ya, atau dia masuk ke dalam tradisi lisan gitu ya, itu atau sumber imaterial ya. Tadi kan dijelaskan di awal, jadi tulis di situ. Ini ada pernyataan. Pernyataan ini masuk ke dalam sumber apa? Apakah sumber lisan, tulisan, kebendaan, kemudian sumber primer, sumber sekunder, ataukah sumber imaterial atau sumber material. Ya, ini ada 10 pernyataan. Nah, ini ya, ada 10. Jadi nanti jawabannya langsung diisi aja di kertas
Ya, nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, nanti saya akan buat tugas satu ini ya, tugas di bagian bab sumber-sumber sejarah. Nanti kalian tinggal kirim jawaban kalian di Google Classroom-nya ya. Itu oke. Sekian dari saya mengenai sumber-sumber sejarah. Nanti kalau masih belum ada yang paham bisa ditanyakan melalui WA grup belajar atau nanti pada saat kita meet di Google Meet ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Nah, tadi sudah dilihat ya slide-nya. Semoga dilihat sampai tuntas. Kalau belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya melalui WhatsApp atau nanti pada saat kita ketemu di Google Meet. Ya, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih bagi yang sudah melihat full slide-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.